Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Eh, Kali ini kita akan ngobrol santai. Kita akan berbicara terkait dengan kecerdasan emosional dan pubbing. Kali ini untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme semester genap 2024-2025 Universitas Siberasia. Kita mungkin sering mendengar kecerdasan emosional atau EQ. EQ adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, merespon, kemudian eh, yang secara efektif. Komponen utama EQ meliputi kesadaran diri, regulasi emosi, motivasi, empati, keterampilan sosial. Yang di era digital seperti sekarang ini, salah satu tantangan terbesar dalam hubungan interpersonal adalah pubbing ataupun snubbing, yaitu perilaku mengabaikan orang di sekitar karena terlalu fokus pada handphone. Eh, Emosi sendiri merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan emotional intelligence yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi dan menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Nah, tadi kita sempat singgung juga terkait dengan pubbing. Pubbing itu berasal dari dua kata yaitu phone dan snubbing, atau apa ya istilahnya, fenomena yang lebih banyak berinteraksi dengan ponsel daripada dengan lingkungan. Mungkin kita pernah lihat ya kondisi saat kita eh, berbicara dengan eh, keluarga, dengan teman, baik itu di kantor atau di lingkungan sosial lainnya. Kadang-kadang kita sering melihat, bahkan mungkin bukan sering melihat, kita sendiri lebih tertarik eh, scrolling-scrolling dalam handphone kita, entah itu misalnya hanya untuk melihat notifikasi WA atau notifikasi-notifikasi sosial media lainnya. Nah, ini yang menjadi apa namanya sih sekarang tuh, menjadi concern di kita, di masyarakat kita, yang seolah-olah adanya kita itu tidak berdampak apa ya, seperti tidak adanya kita ya, karena kita terlalu sering berinteraksi eh, dengan handphone, seperti apa, ujung-ujungnya seperti kecanduan. Padahal kita sedang berbicara dengan teman kita, kita tidak, seolah-olah tidak menghargai keberadaan teman kita atau keluarga kita, atau mungkin yang sudah berkeluarga dengan anak istri kita. Kita sibuk membuka handphone, entah itu hanya yang tadi kita bicarakan, hanya membuka eh, WA, notifikasi, atau lihat-lihat yang lain. Tidak kita pungkiri, eh, saat ini handphone menjadi apa ya namanya tuh, eh, kebutuhan primer. Semua dapat kita lakukan dengan menggunakan handphone. Mulai dari eh, transportasi, kemudian eh, untuk belajar, kemudian untuk mungkin kita kalau malas keluar atau malas masak, kita bisa menggunakan jasa pengiriman makanan seperti yang sekarang ini kita kenal, GoFood, GrabFood, kemudian ada beberapa media lain yang apa ya, yang menyediakan untuk itu, sehingga memang tidak dipungkiri itu sangat memudahkan kita. Tapi di sisi lain ini menjadi bumerang bagi kita. Kenapa?
saya sebut bumerang, karena satu sisi memberikan efek positif, kita dengan mudah melakukan sesuatu, keperluan kita sudah ada di genggaman, tapi di sisi lain, eh, karena seringnya kita berinteraksi dengan handphone, ini membuat eh, kecanduan. Bahkan secara tidak sadar, yang tadi di awal kita sebutkan, kita sedang berbicara dengan kawan kita, keluarga kita, atau siapapun, kita sambil membuka handphone. Bukankah ini sesuatu yang sangat, sangat, sangat tidak sopan ya? Kita diajak bicara, tapi mata kita tidak fokus mendengarkan pembicaraan teman kita, atau kita tidak fokus ketika anak istri kita berbicara, mata kita sambil melihat handphone. Tapi itulah kenyataan yang ada yang sekarang. Kemudian selanjutnya apa sih yang menjadi dampak buruk dari snubbing ini? Yang pertama, lemahnya kesadaran sosial. Ya, tentu saja karena kita sehari-hari berinteraksi langsung dengan handphone, kemudian tidak jarang, eh, mungkin terlalu sering ya, tiap detik, bahkan hitungannya sekarang bukan hanya jam, tapi detik, kita sebentar-sebentar buka handphone, sebentar-sebentar buka handphone, sehingga orang-orang di sekitar kita, kita eh, cenderung kita abaikan. Yang kedua, kurangnya empati. Kemudian tentu saja hubungan atau relationship yang buruk, baik itu dengan keluarga, teman, atau teman di kantor, dan lain sebagainya. Yang individu dengan IQ tinggi cenderung memiliki kemampuan regulasi atau emosi yang baik, sehingga mereka bisa kontrol dorongan untuk terus-menerus mengecek notifikasi di handphonenya, terutama dalam keadaan kita sedang berinteraksi dengan seseorang di hadapan kita yang seharusnya kita melakukan kontak mata, itu kita acuhkan. Dengan eh, kesadaran emosional yang tinggi, mungkin kita bisa membatasi interaksi kita dengan handphone kita saat kita berbicara dengan orang. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang, simpan handphone agak jauh sehingga eh, apa ya namanya, sehingga ada getaran-getaran yang notifikasi itu kita sebentar kita abaikan, gitu. Kemudian individu yang memiliki kecenderungan apa ya, IQ yang tinggi, itu biasanya mereka mempunyai eh, menyadari bahwa senabing ini dapat menyakiti perasaan lawan bicara kita, kemudian mengurangi kualitas interaksi, khususnya terkait misalnya berbicara dengan keluarga kita ini seperti apa, monoton. Yang tadi kita sempat bicara, anak atau istri kita berbicara di hadapan kita, mata kita misalnya sambil scroll-scroll dan lain-lain, bahkan merusak hubungan, gitu. Empati komponen kunci dari IQ membuat seseorang lebih peka terhadap kebutuhan emosional orang lain. Misalnya, mereka akan memprioritaskan yang tadi ketika berbicara, mereka melakukan kontak mata, eye contact, atau mendengarkan secara aktif ketimbang mereka dia harus apa yang namanya, scroll di media sosial atau hanya membuka notifikasi di WA. Eh, Kemudian tadi sudah apa, mendengarkan secara secara aktif. Kemudian orang dengan yang IQ ini sebaliknya, orang yang memiliki IQ yang rendah mungkin agak kesulitan menahan diri untuk dari kebiasaan pubbing atau melihat handphone. Handphone tidak ada di tangan dia, dia langsung mencari-cari, wah, mana nih handphone saya, mana nih handphone saya, gitu. Karena ya memang karena kesadaran yang rendah. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah berbicara dampak buruknya, kemudian apa sih salah satu mungkin, jadi solusinya apa? Solusinya salah satunya yang dapat kita lakukan
terkait dengan pubbing ini, yaitu kita harus bisa membaca situasi. Yang pertama itu artinya ketika memang kita berinteraksi dengan seseorang di hadapan kita, kita hanya fokus eh, ketika mereka misalnya kalau lawan bicara kita berbicara ya kita fokus dengan pembicaraan dia. Sesekali mungkin melihat mata dia, kemudian eh, apa tuh lebih aktif lagi berbicara menimpali pembicaraan dia atau cukup mendengarkan dengan benar-benar fokus mendengarkan lawan bicara kita. Ya, termasuk ini mendengar dan menyimak lawan bicara. Kemudian usahakan ketika memang kita akan berdialog gitu dengan seseorang atau siapapun itu, ya, kita memang mempersiapkan diri kita, kita akan berkomunikasi langsung dengan seseorang. Jadi eh, di situ kita mulai menumbuhkan kesadaran bahwa kita akan berbicara langsung, berinteraksi langsung dengan orang yang ada di hadapan kita, sehingga dari dari situ kita bisa mempersiapkan diri ya tadi contohnya handphonenya agak dijauhkan atau mungkin handphonenya dimasukkan ke dalam saku, dalam tas atau dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita benar-benar ketika kita akan berinteraksi, berbicara, eh, itu kita benar fokus pada tujuan kita. Kemudian yang keempat itu kita tumbuhkan rasa empati kita. Rasa empati yang ya eh, misalnya teman kita sudah jauh-jauh datang, kalau kita dia ingin berbicara, misalnya ada suatu permasalahan dia ingin mengutarakan permasalahan dia. Kalau kita tidak punya empati, kita akan dengan apa ya namanya cueknya kawan kita berbicara, kita seolah mendengar, tapi mata kita tidak fokus untuk mendengar pembicaraan dari teman kita. Ya, keterampilan sosial saya ini salah satu mungkin pilar dari IQ yang sangat penting yang menentukan bagaimana seorang menjalin komunikasi yang lebih bermakna. Ya, memang pubbing ini sering kali muncul sebagai pelarian dari interaksi yang kadang-kadang yang dianggap awalnya itu membosankan atau nggak nyaman dengan orang yang di hadapan kita, terutama bagi mereka yang kurang terampil dalam mengelola percakapan. Contohnya, seseorang mungkin lebih memilih membuka ponsel saat apa ya merasa canggung. Terus dia berusaha memahami topik pembicaraan. Kemudian di sisi lain, individu dengan keterampilan sosial yang baik justru akan menggunakan momen tersebut untuk membangun ya tadi itu kedekatan kedekatan secara emosional. Misalnya contohnya dengan bertanya atau menanggapi pembicaraan. Terus ada beberapa mungkin yang ada pertanyaan yang lebih mendalam. Itu bisa lebih membuat akrab lawan bicara kita. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan emosional, iya, salah satu yang menjadi solusi mungkin kita harus berlatih awareness yang tadi kita sempat singgung juga terkait dengan ini. Siapkan diri kita memang ketika memang mau berbicara, handphone itu ya sebisa mungkin itu akan lebih dijauhkan dari jangkauan kita. Kemudian memang kita tidak bisa pungkiri bahwa handphone tidak akan apa yang namanya tuh kita tidak bisa jauh dari handphone dengan kondisi saat ini baik itu mungkin kita sebagai pekerja kemudian mungkin nantinya sebagai mahasiswa tugas-tugas dalam dalam kesehariannya kita eh, menggunakan Zoom kemudian WA Group dan lain-lain yang kadang-kadang kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita ada notifikasi yang masuk kita penasaran kemudian kita buka sehingga itu akan membuat kualitas pembicaraan kita itu eh, apa namanya lebih lebih buruk gitu karena kita tidak berempati kepada lawan bicara kita. Mungkin itu saja pembicaraan kita terkait dengan hubungan antara
kecerdasan emosional dan istilah tadi kita itu pubbing atau orang-orang yang lebih cenderung mereka itu eh, lebih mendahulukan handphone atau gawainya itu untuk berinteraksi. Dari hasil materi ini, saya coba sadur dari beberapa apa tuh namanya, ada beberapa sumber. Yang pertama eh, dari materinya Ibu Rosana, pertemuan kelima yang terkait dengan membahas tentang emotional intelligence. Kemudian yang kedua yang menjadi rujukan saya itu penelitian atau jurnal yang ditulis oleh Pramato B. dan Walisya. Ini membahas terkait dengan analisa fenomena perilaku pubbing terhadap rendahnya kualitas pergaulan remaja di Kecamatan Hinai. Memang ini mereka melakukan riset di Kecamatan Hinai, tapi isi dari jurnal ini cukup bagus. Artinya sebenarnya bukan hanya di daerah tersebut, ini sudah hampir mungkin ya di sekitaran kita kita menemukan fenomena pubbing ini. Kalau memang misalnya ada waktu, silakan baca jurnal tersebut. Saya sarankan ini cukup bagus untuk membuka wawasan kita terkait dengan pubbing. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.